unsur direncanakan terlebih dahulu. Bahwa unsur ini merupakan kepanjangan dari adanya unsur dengan sengaja yang telah dibahas terdahulu. Menurut Prof. Sudarto SH, dikenal dolus premeditatus dan terdapat dalam delik pasal 340 KUHP yang terdapat unsur rencana terlebih dahulu dalam literatur hukum Jerman. Terencana lebih dulu dikenal sebagai yang mensyaratkan 3 hal. Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Menurut Prof. Jan Remmeling, dalam dolus yang dipertimbangkan secara matang sebagai pengertian dengan terencana lebih dahulu menjadi alasan untuk memperberat sanksi pidana yang dapat dibenarkan dari sudut pandang subjektif. Pengertian dengan rencana lebih dahulu ini bukanlah bentuk dolus, melainkan hanya memberi nuansa khusus pada dolus tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana, yaitu pertimbangan yang diambil secara tenang. Masih menurut Prof. Jan Remmeling bahwa jika seseorang manusia mempunyai sedikit waktu dan tidak menunjukkan emosi yang ekstrim secara nyata, hakim akan menyatakan terbukti adanya pertimbangan yang dilakukan dengan cara yang tenang, sekalipun ketenangan tersebut seringkali sifatnya situasional. Menurut Prof. Dr. Cur Andi Hamzah, untuk menentukan unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan. Dalam putusan Hokret tanggal 2 Desember tahun 1940 nomor 293 mengatakan, dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang merupakan penentu diterapkan Pasal 340 KUHP. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang sah secara hukum, direkonstruksi memperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa benar, terdakwa berusaha menjalin kembali komunikasi dengan korban Mirna melalui WA pada tanggal 5 Desember tahun 2015 saat terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia namun tidak mendapatkan jawaban dari korban Mirna. Bahwa benar, kemudian terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 5 Desember tahun 2015 dan tanggal 6 Desember 2016 terdakwa menghubungi korban Mirna melalui WA untuk memberitahukan keadaan terdakwa di Jakarta dan terdakwa mengajak korban Mirna untuk bertemu. Bahwa benar, selanjutnya terjadilah pertemuan pertama antara terdakwa dengan korban Mirna beserta suami korban, yaitu saksi Arif Setiawan Sumarko, di salah satu restoran di daerah Jakarta Utara. Bahwa benar, setelah pertemuan itu terdakwa sangat aktif menghubungi korban melalui WA. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 terdakwa meminta agar korban Mirna membuat grup WA yang beranggotakan terdakwa, korban Mina, dan saksi Hani dengan mengatakan, bikin grup chat sama Hani and me dong. Dan atas permintaan terdakwa, korban Mirna membuat grup WA dengan nama Billy Bull Days yang beranggotakan terdakwa, korban Mirna, saksi Hani, dan Vera. Di mana dalam percakapan grup tersebut, terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu yang akhirnya disepakati pada tanggal 6 Januari tahun 2016 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di restoran Oliver, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atas pilihan terdakwa. Bahwa benar, sebelum terdakwa menentukan restoran Oliver, saksi Hani sempat memberikan pilihan lokasi yakni public market atau restoran Oliver. Namun terdakwa membrowsing internet untuk melihat lokasi kedua tempat tersebut dan terdakwa memilih restoran Oliver. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2016 pada pukul 12:58 waktu Indonesia Barat melalui grup WA, terdakwa mengatakan akan mentraktir jus kepada korban Mirna, saksi Hani, dan Vera
dan terdakwa mengirim atau memposting dalam WA grup menu minuman di restoran Oliver yang terdakwa ambil dari zitusomato.com, di mana minuman dalam menu tersebut adalah minuman dingin, dan sesuai percakapan dalam WA, terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna serta memberitahukan kepada mereka jika terdakwa akan datang terlebih dahulu ke restoran Oliver untuk memesan tempat. Bahwa benar selanjutnya terjadi percakapan di grup WA di mana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnam Ice Coffee di restoran Oliver, dan dari percakapan tersebut terdakwa langsung berinisiatif untuk memesankan Vietnam Ice Coffee untuk korban Mirna. Bahwa benar sesampainya terdakwa di restoran Oliver pada sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa langsung memesan tempat untuk 4 orang di daerah tidak merokok kepada saksi Aprilia Cindy Cornelia Parimahua yang bertugas sebagai resepsionis restoran Oliver. Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk ke dalam restoran Oliver untuk melihat keadaan di dalam restoran Oliver tersebut. Bahwa benar setelah mengamati keadaan restoran Oliver, kemudian terdakwa meninggalkan restoran Oliver menuju ke toko Bath and Body Works lantai 1 West Mall Grand Indonesia. Dan sesampainya di toko tersebut terdakwa membeli 3 buah sabun cuci tangan dan meminta kepada Tri Nurhayati selaku karyawati toko Bath and Body Works agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 paper bag. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 16:14 terdakwa kembali ke restoran Oliver dengan membawa 3 buah paper bag yang masing-masing berisi sabun cuci tangan, dan sesampainya di sana terdakwa diantarkan oleh saksi Cindy ke area tidak merokok, dan terdakwa meminta meja berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi dinding kaca dengan area yang lebih tertutup, walaupun masih terdapat meja-meja lainnya dengan tempat duduk kursi yang masih kosong pada area tidak merokok. Bahwa benar sesampainya di meja 54, terdakwa duduk di ujung sofa yang bersebelahan dengan meja 53, lalu meletakkan 3 buah paper bag yang masing-masing berisi sabun cuci tangan ke atas sofa di sebelah kanan terdakwa. Kemudian saksi Cindy meninggalkan meja 54 untuk mengambil daftar menu makanan. Setelah saksi Cindy meninggalkan meja, terdakwa langsung meletakkan 3 buah paper bag yang masing-masing berisi sabun cuci tangan tersebut satu persatu ke atas meja 54 tersebut. Kemudian saksi Cindy menghampiri terdakwa kembali sambil menyerahkan daftar menu dan menjelaskan jika pemesanan makanan atau minuman bisa dilakukan dengan memanggil server atau pelayan. Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pemesanan makanan atau minuman dengan memanggil pelayan, namun justru terdakwa pergi ke bar untuk memesan minuman Vietnam Ice Coffee untuk korban Mirna dan 2 koktail pada saksi Johannes. Kemudian terdakwa dilayani oleh saksi Marlon Alex Napitupulu untuk memasukkan pesanan terdakwa ke dalam sistem pemesanan restoran Oliver. Bahwa benar di depan bar tersebut terdakwa meminta kepada saksi Marlon untuk mengambil foto terdakwa dengan menggunakan handphone iPhone 5 warna putih milik terdakwa dengan posisi terdakwa membelakangi bar dan pandangan terdakwa mengarah ke meja 54. Bahwa benar setelah sebentar. Anggota mau minum. Silakan kalau mau minum. Mau minum? Jessica? Mau minum? Skor dicabut, sidang dilanjutkan kembali. Bahwa benar setelah selesai memesan 3 minuman tersebut, terdakwa langsung membayar minuman itu atau close bill. Dan untuk itu terdakwa berjalan menuju meja kasir sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam restoran Oliver. Sesampainya di depan kasir, terdakwa yang didampingi oleh saksi Marlon kemudian dilayani oleh saksi Jukia selaku kasir, dan terdakwa membayar 3 pesanan minuman tersebut secara tunai. Lalu terdakwa kembali ke meja 54 dan kembali duduk di ujung sofa yang bersebelahan dengan meja 54.
Bahwa benar setelah pesanan minuman Vietnam Ice Coffee yang dipesan oleh terdakwa muncul di mesin princit dan bersamaan pula dengan terdakwa membayar pesanan di kasir, saksi Rangga selaku barista langsung membuat Vietnam Ice Coffee pesanan terdakwa dengan mengikuti SOP pada restoran Oliver dan menaruhnya di tempat pengambilan minuman yang berada di depan kasir. Sekira pukul 16.23 WIB, saksi Novi Dwi Hananto meletakkan Vietnam Ice Coffee ke nampan lalu menyerahkan kepada saksi Agus Triono selaku runner untuk diantar dan disajikan di tempat di depan terdakwa. Bahwa benar dalam proses penyajian Vietnam Ice Coffee dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler di atas meja 54. Bahwa gelas tumbler tersebut berisi susu putih dan es batu yang di atasnya terdapat cangkir Hario F60 berisi kopi beralaskan kertas penyaring kopi. Selanjutnya saksi Agus Triono meletakkan tisu di samping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tisu tersebut. Kemudian saksi Agus Triono menyeduh air panas menggunakan teko ke dalam cangkir Hario F60 sehingga cairan kopi yang ada di dalamnya menetes memenuhi gelas tumbler yang ada di bawahnya, di mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Triono bahwa aroma kopinya strong. Setelah selesai menyajikan Vietnam Ice Coffee, saksi Triono meninggalkan meja 54 dengan kondisi minuman Vietnam Ice Coffee belum teraduk dan sedotan belum dimasukkan ke dalam gelas. Tidak lama kemudian, saksi Marlon Alex Napitupulu selaku server mengantarkan 2 minuman koktail ke meja 54 dan saat itu terlihat oleh saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas berisi Vietnam Ice Coffee dan 3 buah paper bag masih ada di atas meja. Bahwa benar setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54, sekira pukul 16.28 WIB barulah terdakwa berpindah posisi duduk di tengah sofa, di mana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV nomor 9 yang terhalang oleh pembatas kaca. Kemudian untuk menutupi aktivitasnya dari pengunjung sekitar meja 54, maka terdakwa sengaja menyusun 3 buah paper bag di depan minuman Vietnam Ice Coffee. Namun demikian tetap terlihat beberapa gerakan tangan terdakwa mengambil 5 gram racun sianida dari tas warna coklat yang diletakkan di sebelah kirinya pada sekitar pukul 16:29:50. Kemudian memasukkan ke dalam gelas Vietnam Ice Coffee gelas berisi minuman Vietnam Ice Coffee yang disajikan untuk korban Mirna pada sekitar pukul 16:33:11. Lalu terdakwa memindahkan letak gelas Vietnam Ice Coffee di posisi meja sebelah kanannya. Bahwa benar setelah terdakwa memasukkan sekitar 5 gram racun sianida ke dalam gelas Vietnam Ice Coffee dan memindahkan letak gelas tersebut di posisi meja sebelah kanannya, kemudian terdakwa memindahkan ketiga buah paper bag ke belakang sofa dan terdakwa kembali duduk ke posisi semula yaitu di ujung sofa yang bersebelahan dengan meja 53. Bahwa sesuai hasil analisa ahli digital forensik Mnu Al-Azhar dan Christopher Hariman terdapat barang bukti berupa 1 unit flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu yang berisi rekaman CCTV dari restoran Oliver, khususnya kamera 7 dan kamera 9. Secara jelas terlihat gerakan tangan terdakwa mengambil sesuatu dari tas warna coklat yang terletak di sebelah kirinya pada sekitar pukul 16:25:50. Kemudian memasukkannya ke dalam gelas berisi minuman Vietnam Ice Coffee yang disajikan untuk korban Mirna. Kemudian pada sekitar pukul 16:33:11 terdakwa terlihat memindahkan letak gelas Vietnam Ice Coffee di posisi meja sebelah kanannya. Dari fakta nomor 567 telah dijelaskan oleh ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subandi menjelaskan di depan persidangan dan sesuai surat berita acara pengujian penentuan waktunya dimasukkan sianida ke dalam kopi serta pengaruh sianida terhadap kain, bahwa ahli melakukan percobaan untuk menentukan waktu dimasukkan racun sianida ke dalam minuman Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna.
dengan kesimpulan waktu dimasukkan bahan beracun NaCN oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum korban dapat ditentukan melalui data konsentrasi kation natrium yang terdapat di dalam barang bukti cairan kopi. Barang bukti yang diminum korban mengalami penurunan dari waktu ke waktu serta kurva penurunan konsentrasi anion sianida. 2. Waktu dimasukkan bahan beracun natrium sianida oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum oleh korban adalah pada rentang waktu jam 16.30 sampai dengan 16.45 pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2016. Rentang waktu tersebut adalah rentang waktu di mana minuman kopi beracun tersebut berada di dalam penguasaan pemesan minuman. Dari fakta hukum nomor 67 telah dijelaskan ahli toksologi forensik Dr. Imade Agus Gelgel Wirasuta di depan persidangan dan dalam surat keterangan ahli dengan pendekatan berbeda menyimpulkan berdasarkan simulasi diperoleh perkiraan rentang waktu penambahan NaCN ke dalam kopi antara pukul 16.30 WIB hingga 16.45 WIB pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Bahwa sekira pukul 17:18 korban Mirna dan saksi Hani datang ke restoran, kemudian menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di meja 54. Lalu korban Mirna duduk di tengah sofa, tepat di depan gelas berisi Vietnam Ice Coffee yang sudah dimasukkan racun sianida. Lalu korban Mirna bertanya kepada terdakwa, "Ini minuman siapa?" Dan terdakwa menjawab, "Ini buat lu Mir, kan lu bilang mau." Kemudian korban Mirna mengatakan, "Oh ya ampun, untuk apa pesan dulu? Maksud gue nanti aja pesannya pas gue datang. Thank you udah dipesanin." Kemudian korban Mirna mengambil gelas berisi Vietnam Ice Coffee yang sudah dimasukkan racun sianida dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas, lalu mengaduk sebentar, kemudian langsung meminum langsung meminum Vietnam Ice Coffee yang sudah dimasukkan racun tersebut menggunakan sedotan sebanyak sekitar 20 ml cairan Vietnam Ice Coffee yang mengandung 289 mg per liter NaCN atau setidaknya sekitar 12,8 ml sampai dengan 25,6 ml cairan Vietnam Ice Coffee yang mengandung 183,73 mg per liter sampai dengan 367,5 mg per liter NaCN. Bahwa benar ketika Vietnam Ice Coffee diminum oleh korban Mirna, saksi Hani yang berada di samping kanan korban Mirna melihat warna Vietnam Ice Coffee tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna meminum Vietnam Ice Coffee yang dimaksud, seketika itu korban Mirna bereaksi dengan mengatakan, "Gak enak, this is awful," sambil mengibas-gibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa. Melihat kondisi tersebut, saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan racun natrium sianida dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas, sehingga Vietnam Ice Coffee tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agus Triyono melewati meja 54 dan melihat warna Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit. Kemudian saksi Agus Triyono mengatakan kepada saksi Rossi tentang warna Vietnam Ice Coffee tersebut yang mirip warna kunyit. Lalu kira-kira 2 menit kemudian akibat meminum Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan NaCN tersebut, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang. Kami ulangi, ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna dan memanggil saksi Arif Setiaan Sumarno selaku suami korban Mirna melalui telepon. Sementara terdakwa hanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hani. Bahwa benar, tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Oliver yakni
Ileng selaku General Manager Restoran Oliver, saksi Devi, saksi Agus Triono, saksi Rosi selaku server dan beberapa karyawan restoran Oliver lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada Mirna, dan mereka melihat warna Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan racun sianida yang diminum oleh korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit, tidak seperti warna Vietnam Ice Coffee yang pada umumnya berwarna coklat kopi susu, di mana pada saat itu terdakwa mempertanyakan bahwa minuman Vietnam Ice Coffee tersebut dicampur dengan apa. Selanjutnya sisa Vietnam Ice Coffee tersebut disimpan dengan memberikannya kepada saksi Yohanes yang kemudian diserahkan kepada saksi Rangga yang berada di pantry untuk nanti dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP pada restoran Oliver. Bahwa benar saat berusaha menolong korban Mirna, para karyawan restoran Oliver kesulitan untuk mendekati korban Mirna sehingga harus meminta terdakwa untuk keluar dan berdiri dari sofa meja 54 yang berbentuk setengah lingkaran tersebut. Barulah ketika meja digeser maka para karyawan Oliver dapat mengeluarkan korban dari meja 54. Bahwa benar pada saat keluar dan berdiri dari sofa meja 54, terdakwa menggaruk-garukkan tangan dan paha kanannya. Bahwa benar sifat racun sianida apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal. Bahwa benar saksi Devi pergi ke pantry untuk memeriksa Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna dan mencicipi Vietnam Ice Coffee tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta panas. Kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual. Selain itu aroma Vietnam Ice Coffee juga menyengat, bukan seperti aroma Vietnam Ice Coffee normal. Bahwa benar setelah mencicipi Vietnam Ice Coffee di pantry, saksi Devi kembali lagi ke meja 54 dan sempat berbicara dengan terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit. Sehingga kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan ikut mengangkat korban Mirna ke kursi roda. Bahwa benar selain saksi Devi yang mencicipi Vietnam Ice Coffee tersebut, saksi Marwan Amir selaku bar captain juga ikut mencicipi Vietnam Ice Coffee tersebut di pantry dengan cara meneteskan Vietnam Ice Coffee itu ke telapak tangan, kemudian menggunakan ke telapak tangan dengan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar atau kebas. Kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali serta kumur-kumur dengan air keran. Lalu saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry, di mana saksi Marwan Amir dan saksi Rangga juga ikut mencium aroma Vietnam Ice Coffee tersebut yang sangat menyengat, dan apabila dicium lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma Vietnam Ice Coffee normal. Bahwa benar kemudian saksi Ileng membawa korban Mirna menggunakan kursi roda ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia Jakarta Pusat ditemani oleh saksi Hani dan terdakwa dengan melewati jalur di depan bar. Bahwa benar korban Mirna dibawa keluar restoran Oliver menuju klinik Damayanti cabang Grand Indonesia. Saksi Devi mendatangi bar dan meminta dibawakan Vietnam Ice Coffee yang diminum oleh korban Mirna dari pantry. Lalu saksi meminta diambilkan plastik bening, kemudian membungkus Vietnam Ice Coffee tersebut dengan menggunakan plastik bening. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2016 di restoran Oliver ada 10 pemesan Vietnam Ice Coffee. Kami ulangi, ada 10 pemesan Vietnam Coffee Hot maupun Vietnam Ice Coffee. Namun hanya meminum Vietnam Ice Coffee pesanan terdakwa saja yang rasa, aroma dan warnanya berbeda dari Vietnam Ice Coffee biasanya. Bahwa benar sampai di klinik tersebut sekira pukul 17.30 WIB, Dr. Andri Yosua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban Mirna seperti orang pingsan, badan agak kaku namun masih hidup. Lalu kurang lebih 5 menit kemudian datang saksi Arif untuk membawa korban Mirna ke rumah sakit Abdi Waluyo di Menteng. Bahwa benar setibanya di rumah sakit Abdi Waluyo sekira pukul 18 WIB, saksi Dr. Prima Yudo selaku dokter jaga pada rumah sakit Abdi Waluyo memeriksa kondisi korban Mirna yang sudah dalam
Kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada atau dinamakan juga death on arrival. Selanjutnya, tindakan terhadap korban dilanjutkan oleh saksi Dr. Adianto di mana sesuai prosedur tetap melakukan tindakan medis kepada korban berupa bantuan napas dan resusitasi atau pompa jantung selama kurang lebih 15 menit. Namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan korban Mirna dinyatakan meninggal secara tidak wajar pada pukul 18.30 WIB sebagaimana surat Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor 004 tanggal 11 Januari 2016 yang berisi resume medis atas nama Wayan Mirna Salihin bahwa 3 syarat yang terdapat dalam dolus premeditatus telah tergambar dalam uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yakni pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan antara alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli surat dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum nomor 11, 12, 13, 14, 15, 17 dan 18 yang menunjukkan perbuatan terdakwa yang telah memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksana kehendak. Bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli surat dan keterangan terdakwa dapat diperoleh fakta hukum nomor 11 sampai dengan 45. Fakta hukum jangka waktu terdakwa untuk mewujudkan rencananya dengan berusaha menjalin komunikasi dengan korban Mirna melalui WA pada tanggal 5 Desember 2015 saat terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia sampai dengan waktu tanggal 6 Januari tahun 2015 jam 18 WIB ketika kondisi korban Mirna sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, nafas tidak ada dan denyut jantung tidak ada atau dinamakan juga death on arrival. Menunjukkan ada jangka waktu yang cukup dalam diri terdakwa dalam memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang, artinya pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya. Bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli surat dan keterangan terdakwa dapat diperoleh fakta hukum nomor 11 sampai dengan 45 yang menunjukkan adanya pelaksanaan kehendak terdakwa dilakukan dalam keadaan tenang. Dengan demikian unsur rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Penjelasan unsur merampas nyawa orang lain, bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu oleh terdakwa. Dengan kata lain menjawab pertanyaan apakah perbuatan terdakwa yang telah memenuhi perbuatan pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu tersebut telah merampas nyawa korban Mirna Salihin berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang sah secara hukum direkonstruksi secara post factum atau setelah delik memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa berusaha menjalin kembali komunikasi dengan korban Mirna melalui WhatsApp tanggal 5 Desember 2015 saat terdakwa dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia, namun saat itu tidak mendapat jawaban dari korban Mirna. Bahwa benar kemudian terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 5 Desember 2015 dan tanggal 6 Desember 2015 terdakwa menghubungi korban Mirna melalui WhatsApp untuk memberitahukan keberadaan terdakwa di Jakarta dan terdakwa mengajak korban Mirna untuk bertemu. Bahwa benar selanjutnya terjadilah pertemuan pertama antara terdakwa dengan korban Mirna beserta suami korban saksi Arif Yawan Sumarko di restoran di daerah Jakarta Utara. Bahwa benar setelah pertemuan itu terdakwa sangat aktif menghubungi korban Mirna di WhatsApp. Kemudian tanggal 15 Desember 2015 terdakwa meminta agar korban Mirna membuat grup dengan mengatakan bikin grup chat sama Hani and Me dong, dan atas permintaan terdakwa itu korban Mirna membuat grup WhatsApp dengan nama Billy Blue Days yang beranggotakan terdakwa, korban Mirna, saksi Hani dan saksi Vera, di mana dalam percakapan grup tersebut terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu dan disepakati pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di restoran
Olivier atas pilihan terdakwa, bahwa benar sebelum terdakwa menentukan restoran Olivier, saksi Hani sempat memberikan pilihan lokasi, yakni public market atau restoran Olivier. Namun setelah terdakwa browsing internet untuk melihat lokasi kedua tempat tersebut, akhirnya terdakwa memilih restoran Olivier. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 pada pukul 12.58 waktu Indonesia Barat, melalui grup WhatsApp terdakwa mengatakan akan mentraktir jus kepada korban Mirna, saksi Hani dan Vera, dan terdakwa mengirim dalam grup WhatsApp menu minuman di restoran Olivier yang terdakwa ambil dari situs zomato.com, di mana minuman dalam menu tersebut adalah minuman dingin, dan sesuai percakapan dalam WhatsApp, terdakwa selalu menanyakan pilihan atas menu dimaksud kepada korban Mirna, serta memberitahukan kepada mereka jika terdakwa akan datang terlebih dahulu ke restoran Olivier untuk memesan tempat. Bahwa benar selanjutnya terjadi percakapan di grup WA di mana korban Mirna mengatakan tentang kesukaannya terhadap Vietnam Ice Coffee di restoran Olivier. Dari percakapan tersebut terdakwa langsung berinisiatif untuk memesan VIC untuk korban Mirna. Bahwa benar sesampainya terdakwa di restoran Olivier pada sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok kepada saksi Aprili Cindy Cornelia Parimahua yang bertugas sebagai resepsionis restoran Olivier. Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk ke dalam restoran Olivier untuk melihat keadaan di dalam restoran Olivier tersebut. Bahwa benar setelah mengamati keadaan restoran Olivier, kemudian terdakwa meninggalkan restoran Olivier menuju ke toko Bath and Body Works lantai 1 West Mall Grand Indonesia, dan sesampainya di toko tersebut terdakwa membeli 3 buah sabun cuci tangan dan meminta kepada saksi Tri, karyawan toko Bath and Body Works, agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan dalam 3 paper bag. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 16:14 waktu Indonesia Barat, terdakwa kembali ke restoran Olivier dengan membawa 3 buah paper bag yang masing-masing berisi sabun cuci tangan, dan sesampainya di sana terdakwa diantarkan oleh saksi Cindy ke area tidak merokok, dan terdakwa meminta meja berupa tempat duduk sofa setengah lingkaran yang belakangi dinding kaca dengan area yang lebih tertutup, sambil mengatakan kepada saksi Cindy di daerah sana, walaupun masih terdapat meja-meja lainnya dengan tempat duduk yang masih kosong pada area tidak merokok. Bahwa benar sesampainya di meja 54, terdakwa duduk di ujung sofa yang bersebelahan dengan meja 53, lalu meletakkan 3 buah paper bag yang masing-masing berisi sabun cuci tangan ke atas sofa di sebelah kanan terdakwa. Kemudian saksi Cindy meninggalkan meja 54 untuk mengambil daftar menu makanan. Setelah saksi Cindy meninggalkan meja, terdakwa langsung meletakkan 3 buah paper bag yang masing-masing berisi sabun cuci tangan tersebut satu persatu ke meja 54. Kemudian saksi Cindy menghampiri terdakwa kembali, menyerahkan daftar menu dan menjelaskan jika pemesanan makanan atau minuman bisa dilakukan dengan memanggil server. Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pemesanan makanan atau minuman dengan memanggil pelayan, namun justru terdakwa pergi ke bar untuk memesan minuman VIC untuk korban Mirna dan 2 koktail yaitu Old Fashion dan Sazerac pada saksi Yohanes. Kemudian terdakwa dilayani oleh saksi Marlon untuk memasukkan pesanan terdakwa ke dalam sistem pemesanan restoran Olivier. Bahwa benar di depan bar tersebut terdakwa meminta kepada saksi Marlon untuk mengambil foto terdakwa dengan menggunakan HP iPhone 5 warna putih milik terdakwa dengan posisi terdakwa membelakangi bar dan pandangan terdakwa mengarah ke meja 54. Bahwa benar setelah selesai memesan 3 minuman tersebut, terdakwa langsung membayar minuman atau close bill, dan untuk itu terdakwa berjalan menuju kasir sambil menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan dalam restoran Olivier. Sesampainya di depan kasir, terdakwa yang didampingi oleh saksi Marlon kemudian dilayani oleh saksi Jukia selaku kasir, dan terdakwa kembali ke meja 54 dan duduk di ujung sofa yang bersebelahan dengan meja 53. Bahwa benar setelah pemesanan minuman VIC yang dipesan oleh terdakwa muncul di mesin princit, dan bersamaan pula dengan terdakwa membayar pesanan di kasir, saksi Rangga selaku barista langsung membuat VIC pesanan terdakwa dengan mengikuti SOP pada restoran Olivier dan menaruhnya di meja guridong yang berada di depan kasir. Sekira pukul 16:23 waktu Indonesia Barat, saksi Nopi meletakkan VIC ke nampan lalu menyerahkannya kepada saksi Agus Triono selaku runner untuk diantar dan disajikan tepat di depan terdakwa. Bahwa benar dalam proses penyajian VIC dimulai dengan meletakkan gelas jenis tumbler di atas meja 54. Gelas tumbler tersebut berisi susu putih dan es batu yang di atasnya terdapat cangkir Hario F60 berisi kopi beralaskan kertas penyaring kopi. Selanjutnya saksi Agus Triono meletakkan
tisu di samping gelas tumbler dan meletakkan sedotan yang ujungnya masih terbungkus kertas di atas tisu tersebut. Kemudian saksi Agus Triyono menyeduh air panas menggunakan teko ke dalam cangkir Hario F60 sehingga cairan kopi yang ada dalamnya menetes memenuhi gelas tumbler yang ada di bawahnya, di mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Triyono bahwa aroma kopinya strong. Setelah selesai menyajikan VIC, saksi Agus Triyono meninggalkan meja 54 dengan kondisi minuman VIC belum teraduk dan sedotan belum dimasukkan ke dalam gelas tumbler. Tidak lama kemudian, saksi Marlon selaku server mengantarkan 2 minuman koktail Old Fashion dan Sazerac di meja 54. Dan saat itu terlihat oleh saksi Marlon bahwa sedotan sudah berada dalam gelas tumbler berisi VIC dan 3 buah paper bag masih di atas meja. Bahwa benar setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekira pukul 16:28 barulah terdakwa berpindah posisi duduk di tengah sofa, di mana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV nomor 9 yang terhalang oleh pembatas kaca. Kemudian untuk menutupi aktivitasnya dari pengunjung sekitar meja 54, maka terdakwa sengaja menyusun 3 buah paper bag di depan minuman VIC. Namun demikian tetap terlihat beberapa gerakan tangan terdakwa mengambil sekitar 5 gram racun sianida dari tas warna coklat yang terletak di sebelah kirinya pada sekitar pukul 16:29:50. Kemudian memasukkannya ke dalam gelas VIC, gelas berisi minuman yang disajikan untuk korban Mirna. Kemudian sekitar pukul 16:33:11 terdakwa terlihat memindahkan gelas VIC di posisi meja sebelah kanannya atau di tengah meja 54. Bahwa benar setelah terdakwa memasukkan sekitar 5 gram racun sianida ke dalam gelas VIC dan memindahkan letak gelas VIC tersebut di posisi meja sebelah kanannya atau di tengah meja 54, kemudian terdakwa memindahkan 3 buah paper bag ke belakang sofa dan terdakwa kembali duduk ke posisi semula, yaitu di ujung sofa yang bersebelahan dengan meja 53. Bahwa benar sekira pukul 17:18 korban Mirna dan saksi Hani datang ke restoran Olivier, kemudian menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di meja 54. Lalu korban Mirna duduk di tengah sofa tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah dimasukkan racun sianida. Lalu korban Mirna bertanya kepada terdakwa, "Ini minuman siapa?" Dan terdakwa menjawab, "Ini buat lu Mir, kan lu bilang mau." Kemudian korban Mirna mengatakan, "Oh ya ampun, untuk apa pesan dulu, maksud gue nanti aja pesannya pas gue datang, thank you udah dipesenin." Kemudian korban Mirna mengambil gelas berisi VIC yang sudah dimasukkan racun sianida dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas, lalu mengaduk sebentar, kemudian langsung meminum VIC yang dimasukkan racun sianida tersebut menggunakan sedotan sebanyak sekitar 20 ml cairan VIC yang mengandung 289 mg per liter NaCN atau setidak-tidaknya sekitar 12,8 ml sampai 25,6 ml cairan VIC yang mengandung 183,73 mg per liter atau sampai dengan 367,5 mg per liter NaCN. Bahwa benar ketika VIC diminum oleh korban Mirna, saksi Hani yang berada di samping kanan korban Mirna melihat warna VIC tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna meminum VIC dimaksud, seketika itu korban Mirna bereaksi dengan mengatakan, "Gak enak banget, this is awful," sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa. Melihat kondisi tersebut, saksi Hani justru berinisiatif mencium dan mencicipi VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah serta pedas, sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Pada waktu yang hampir bersamaan, saksi Agus Triyono melewati meja 54 dan melihat warna VIC yang diminum oleh korban Mirna agak kekuningan seperti kunyit. Kemudian saksi Agus Triyono mengatakan kepada saksi Rosi tentang warna VIC tersebut yang mirip warna kuning kunyit. Lalu sekira 2 menit kemudian, akibat meminum VIC yang telah dimasukkan racun natrium sianida, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna dan memanggil saksi Arif Setiawan Sumarko, suami korban Mirna, melalui telepon. Sementara terdakwa hanya duduk diam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hani. Bahwa benar tidak lama kemudian beberapa karyawan restoran Olivier, yakni Ileng selaku GM restoran Olivier, saksi Devi, saksi Agus Triyono, saksi Rosi,
dan beberapa karyawan restoran Olivia lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban Mirna, dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun sianida yang diminum korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit, tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu, di mana pada saat itu terdakwa mempertanyakan bahwa minuman VIC tersebut dicampur dengan apa. Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan dengan memberikannya kepada saksi Yohanes yang kemudian diserahkan kepada saksi Rangga yang berada di pantry untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP restoran Olivier. Benar saat berusaha untuk menolong korban Mirna, para karyawan restoran Olivier kesulitan untuk mendekati korban Mirna hingga harus meminta terdakwa untuk keluar dan berdiri dari sofa meja 54 yang berbentuk setengah lingkaran tersebut. Barulah ketika meja digeser maka karyawan Olivier dapat mengeluarkan korban dari meja 54. Bahwa benar pada saat keluar dan berdiri dari sofa meja 54 terdakwa menggaruk-garuk tangan dan paha kanannya. Bahwa benar sifat racun sianida apabila tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif hingga timbul rasa gatal. Bahwa benar saksi Devi Siagian selaku head bar pergi ke pantry untuk memeriksa VIC yang diminum oleh korban Mirna dan mencicipi VIC tersebut yang dirasakan pahit, sedikit panas atau terbakar di lidah serta pedas. Kemudian saksi Devi merasa pusing dan mual. Selain itu aroma VIC juga menyengat, bukan seperti aroma VIC normal. Bahwa benar setelah mencicipi VIC di pantry, saksi Devi kembali lagi ke meja 54 dan sempat berbicara dengan terdakwa dan meminta agar terdakwa tidak diam saja dan membantu temannya yang sedang sakit. Sehingga kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban Mirna dan ikut mengangkat korban Mirna ke kursi roda. Bahwa benar selain saksi Devi yang mencicipi VIC tersebut, saksi Marwan Amir selaku bar captain juga ikut mencicipi VIC tersebut di pantry dengan cara meneteskan VIC itu ke telapak tangan menggunakan sedotan dan merasakan pahit seperti terbakar atau kebas. Kemudian saksi Marwan Amir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali ke sink serta kumur-kumur dengan air keran. Lalu saksi Marwan Amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pantry, di mana saksi Marwan Amir dan saksi Rangga juga ikut cium aroma VIC tersebut yang sangat menyengat, dan apabila dicium lebih lama aroma itu akan membuat sulit bernapas dan bukan seperti aroma VIC normal. Bahwa benar kemudian Ileng membawa korban Mirna menggunakan kursi roda ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia Jakarta Pusat ditemani oleh saksi Hani dan terdakwa dengan melewati jalur di depan bar. Bahwa benar setelah korban Mirna dibawa keluar restoran Olivier menuju ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia, saksi Devi mendatangi bar dan meminta dibawakan VIC yang diminum oleh korban Mirna dari pantry. Lalu saksi Devi meminta diambilkan plastik bening, kemudian membungkus VIC tersebut dengan menggunakan plastik bening. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 di restoran Olivier ada 10 pemesan Vietnam Coffee Hot maupun Vietnam Ice Coffee, namun hanya Vietnam Ice Coffee pesanan terdakwa saja yang rasa aroma dan warnanya berbeda dari VIC biasanya. Bahwa benar sesampainya di klinik tersebut sekira pukul 17.30 WIB, Dr. Andri Yosua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban Mirna seperti orang pingsan, badan kaku namun masih hidup. Lalu kurang lebih 5 menit kemudian datang saksi Arif untuk membawa korban Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng Jakarta Pusat. Bahwa benar setibanya di Rumah Sakit Abdi Waluyo sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, saksi Dr. Prima Yudo selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Abdi Waluyo memeriksa kondisi Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, nafas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada atau dinamakan juga dead on arrival. Selanjutnya tindakan terhadap korban Mirna dilanjutkan oleh saksi Dr. Adianto, di mana sesuai prosedur tetap melakukan tindakan medis kepada korban Mirna berupa bantuan nafas dan resusitasi selama kurang lebih 15 menit. Namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan korban Mirna dinyatakan meninggal secara tidak wajar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sebagaimana surat Rumah Sakit Abdi Waluyo nomor 004 tanggal 11 Januari 2016 yang berisi resum medis atas nama Wayan Mirna Salihin. Bahwa benar jenazah korban Mirna kemudian dipindahkan ke rumah duka Rumah Sakit Darmais Jakarta Barat, dan di sana pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah korban Mirna karena kasihan tidak mau jenazah korban Mirna diacak-acak. Lalu pada sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat jenazah korban Mirna diembalming oleh ahli patologi forensik Jaja Surya Atmaja selaku dokter Rumah Sakit Darmais dengan cara memotong bagian paha korban Mirna dengan pisau untuk mencari pembuluh darah vena, kemudian menyemprotkan
3 liter cairan formalin ke dalam pembuluh darah vena tersebut menggunakan kompresor. Bahwa benar penolakan terhadap otopsi merupakan hal yang lumrah bukan saja di Indonesia melainkan di berbagai belahan dunia karena berbagai alasan sosiologis termasuk alasan agama dan budaya. Bahwa benar saudari Lia Amalia selaku petugas Rumah Sakit Duka di Rumah Sakit Darmais Jakarta Barat dibacakan BAP Lia Amalia angka 6 yang bertugas memandikan jenazah korban Mirna pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB melihat ada beda fisik dari jenazah korban Mirna, yakni sekeliling bagian bibir bagian dalam terlihat warna kebiruan agak gelap dan setelah diberi lipstik warna tersebut tidak juga bisa tertutupi dan bagian dari wajahnya terlihat memerah. Bahwa benar 1 buah pipet berisi sampel cairan lambung dari tubuh korban Mirna tersebut diserahkan oleh saksi Darmawan Salihin kepada anggota Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Bahwa benar tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 1 WIB pihak keluarga setelah berdiskusi dengan pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang telah mengambil alih laporan polisi 02 dari Polsek Tanah Abang akhirnya mengizinkan pihak kepolisian untuk mengambil sampel bagian tubuh dari jenazah korban Mirna untuk kepentingan penyidikan yakni lambung, hati, empedu, dan urin. Bahwa benar korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum nomor polisi R007 2006 Rungkit by TK1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arif Wahyono dan Dr. Slamet Purnomo menyimpulkan pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 25 sampai 30 tahun sudah dilakukan pengawetan atau embalming dan dirias. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan, ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan histopatologi forensik, sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Bahwa benar kemudian barang bukti berupa sisa minuman dan organ cairan tubuh korban Mirna diperiksa pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 10.30 WIB dengan maksud pemeriksaan untuk menentukan apakah pada barang bukti tersebut di atas terkandung zat atau bahan beracun dan atau bahan berbahaya. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti, sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086-A yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Nur Dayati Azhar Darlan Helmiyadi Eti Susanti dan diketahui oleh Dr. Nur Samran Subandi selaku Kabid Kim Biofor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, yakni barang bukti yang disita dari TKP 1 gelas sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 100 ml selanjutnya disebut BB1, 1 botol sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 200 ml selanjutnya disebut BB2, 1 botol minuman pembanding berisi kurang lebih 300 ml yang dibuat oleh pihak kafe selanjutnya disebut BB3, 1 buah pipet berisi sisa cairan kurang lebih 0,1 ml selanjutnya disebut BB4. Barang bukti yang diterima dari hasil otopsi korban, 1 buah toples berisi lambung selanjutnya disebut BB5, 1 buah toples berisi empedu dan hati selanjutnya disebut dengan BB6, 2 buah spuit berisi urin selanjutnya disebut BB7. Bahwa benar volume 1 gelas sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 150 ml selanjutnya disebut BB1, 1 botol sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 200 ml selanjutnya disebut dengan BB2, 1 buah botol minuman pembanding berisi kurang lebih 300 ml yang dibuat oleh pihak kafe selanjutnya disebut BB3 bukanlah termasuk tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086-A hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sehingga volume tersebut hanyalah perkiraan atau kurang lebih saja. Bahwa benar tabel hasil pemeriksaan barang bukti berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086-A hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sesuai dengan fakta hukum nomor 61. Bahwa benar ketika senyawa natrium sianida yang terlarut dalam cairan kopi mencapai lambung korban maka akan bereaksi dengan asam lambung atau HCl. Hal ini akan mengurangi sebagian besar kandungan sianida di dalam cairan lambung. Selanjutnya proses pengambilan sampel
sampel organ tubuh korban yang baru dapat dilakukan oleh dokter forensik setelah berselang sekitar 3 hari sejak kematian korban, dan juga proses embalming yang telah dilakukan terhadap jenazah korban Mirna turut mempengaruhi terurainya ion sianida atau CN negatif maupun ion tiosianat atau SCN negatif. Hal tersebut telah menjelaskan penyebab rendahnya kandungan sianida yang masih tersisa di dalam lambung korban atau BB5 Romawi, yaitu sebanyak 0,2 mg per liter, dan juga menjelaskan mengapa tidak ditemukannya sianida dalam hati dan jaringan empedu atau BB Romawi 6 dan serta urin BB Romawi 7. Bahwa benar BB Romawi 4 berupa 1 buah pipet berisi sisa cairan lambung kurang lebih 0,1 ml hasilnya negatif terhadap arsen, ion sianida, ion natrium, pestisida atau obat-obat dan lain-lain atau kafein, dikarenakan volume sampel sisa cairan lambung sebanyak 0,1 ml tidak cukup untuk dianalisa karena volume yang terlalu sedikit, dan volume sebanyak 0,1 ml tersebut hanya cukup untuk dilakukan pengukuran kadar pH-nya saja. Bahwa benar kesimpulan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086A hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Anda Nurdayati, Azhar Darlan Helmiyadi, Eti Susanti, dan diketahui oleh Dr. Nur Samran Subandi pada lapor forensik Badan Reserse Kriminal Polri, yakni pada BB1 minuman ais Vietnam Coffee dalam gelas positif mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya, yaitu ion sianida CN sama dengan 7.400 mg per liter setara dengan NaCN 14 gram per liter dengan pH 13. Pada BB2 minuman ais Vietnam Coffee dalam botol positif mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya, yaitu ion sianida sebanyak 7.900 mg per liter setara dengan NaCN 15 gram per liter dengan pH 13. Pada BB5 atau lambung mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya, yaitu ion sianida CN 0,20 mg per liter dengan pH 5,5. Menurut literatur nomor 2, nilai letal dosis natrium sianida untuk manusia adalah 2.857 mikrogram per kilogram berat badan. Pada BB1 minuman ais Vietnam Coffee dalam gelas, BB2 dan BB3, BB5, BB6 dan BB7 positif mengandung zat atau bahan aktif yaitu kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kopi. Berdasarkan hasil tersebut di atas, ahli toksikologi forensik Dr. Nur Samran Subandi menyimpulkan bahwa sianida bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar, di mana jumlah sianida yang terkandung dalam VIC yang diminum oleh korban Mirna adalah kurang lebih 2.998 mg, dan jumlah ini jauh lebih besar dari letal dosis sianida untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, Dr. Arif Wahyono dan ahli kedokteran forensik Dr. Selamat Purnomo SPF DFM yang melakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban